Halo anak-anak, jadi hari ini juga Pak Jawa akan tetap kasih video ya karena masih tetap melakukan ujian akhir di kelas 6. Nah, di hari ini adalah sumatif kita. Sumatifnya adalah penyelesaian PPT yang kemarin ditambah satu lagi pengerjaan soal, yaitu adalah nilai kognitifmu. Nilai psikomotormu adalah membuat PowerPoint atau presentasi, kemudian nilai kognitifmu ada menjawab 4 pertanyaan ya. Jadi yang akan dikerjakan adalah melanjutkan pengerjaan presentasinya. Jadi kan tetap nanti disertakan semua PPT yang telah kita cicil dari kemarin sampai PPT 10 sampai bunyi pada alat musik. Nah, Pak Jawa sudah sediain ada PPT 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 sampai PPT 17. PPT 18 ini adalah nilai kognitif, nanti ini pertanyaan yang tadi ya. Nah, sembari Pak Jawa jelaskan ini, Pak Jawa juga jelaskan ini ya, lembar periksa untuk nilai psikomotor kamu ya. Nah, kita coba lihat. Nah, ini dia. Nanti untuk menilai nilai sumatifmu, yaitu yang presentasi yang tadi Pak Jawa menggunakan ini ya. Kalau kemarin itu masih 20 poin, sekarang udah 10, makin banyak nih kriterianya ya. Yang pertama, nanti yang kamu kumpulkan di sumatif itu sudah ikut PPT dari slide pertama sampai 10 ya. Jadi nggak ada yang kirim tiba-tiba langsung PPT 17 ya, jangan. Jadi tetap ada dari PPT 1 sampai 10 yang telah dikerjakan di pertemuan sebelumnya dan melanjutkan pengerjaan presentasi sesuai dengan presentasi panduan ya. Jadi filenya ini harus sesuai ya. Dari kemarin sampai 10 berarti kamu ketikkan lagi semua sama, pakai shape yang sama, pakai shape seperti ini. Terus nanti kalau misalnya cari alat perkusi berarti seperti yang kemarin, berarti dicari gambarnya di internet perkusi, nanti ada gambar-gambar tentu, nanti kamu download ya. Kemudian untuk backgroundnya kita akan bahas lagi ya di sini ya. Jadi yang pertama tadi akan ada slide-nya dari 1 sampai 10, nanti baru kemudian dari 11 sampai 17 dalam satu file ya. Kemudian yang kedua, memberikan variasi huruf atau menu home di dalam slide. Jadi semisal kayak kan ini kan coba ya. Jadi kan ini kan pengaturan sebenarnya dia di sebelah kiri align text right ya maksud Pak Jawa. Di sebelah kanan kan itu dari menu home juga. Jadi sesuaikan aja dengan ini Pak Jawa, kasih di sebelah kanan, kamu buat sebelah kanan. Jadi kamu cuma menirukan saja, buat di judulnya di atas, kemudian buat judulnya di atas, terus ini align text left gitu ya. Jadi tinggal menirukan saja ya, itu maksud Pak Jawa ya. Seperti itu ya. Nah, coba turunin ya. Nah, itu dua yang nomor 2. Nanti kalau benar pasti kasih 10 poin. Kemudian memberikan background di tiap slide. Nah, coba lihat nih Pak Jawa dari 11 sudah pakai background ya. Kamu pilih saja, cari di internet ya, background presentasi, nanti pasti banyak. Nanti kamu pilih yang kamu suka, nggak harus sama dengan punya Pak Jawa. Jadi kamu boleh cari yang menurut kamu baik. Tetapi ingat, ketika kamu pakai background jangan sampai tulisannya tabrakan dengan background, jadi nggak kebaca tulisanmu. Jadi boleh pakai shape untuk ngakalinya ya, supaya tetap terbaca apa yang kamu sampaikan ya. Ya, semua Pak Jawa sudah kasih background. Coba lihat, tinggal cari di internet pasti ada ya. Nggak harus sama dengan Pak Jawa ya. Kemudian memberikan efek transisi di setiap slide. Nah, kemarin itu banyak di penilaian formatif 2-nya ada yang kurang poinnya karena lupa bikin efek transisi. Coba lihat ini nih, tanda bintang ini adalah menandakan sudah ada efek backgroundnya seperti Pak Jawa nih ya. Ini coba Pak Jawa coba praktekin nih. Nah, coba ini lagi. Nah, jadi sudah ada. Kalau tidak ada berarti poinnya berkurang seperti yang dijelaskan. Kalau nggak ada efek transisi di setiap slide berarti kurang 10 gitu ya. Jadi jangan lupa ya. Kemudian nomor 5, menyertakan gambar yang berkaitan dengan informasi yang dijelaskan di setiap slide ya. Jadi ini gambar-gambarnya kamu cari, nggak harus sama dengan Pak Jawa, jangan capek cari-cari ya. Jadi harus cari aja yang perkusi, pasti ada seperti ini ya. Contohnya gambar trompet, nanti cari aja gambar trompet ya, sesuaikan dengan ini ya. Kemudian ini gambar telinga juga Pak Jawa cari di internet. Jadi sesuaikan aja ya, seperti gambar orang ini kamu cari aja, nggak harus sama dengan Pak Jawa ya. Kemudian nomor 6, menyertakan shape sesuai dengan file presentasi panduan. Jadi kayak Pak Jawa pakai shape ini, Pak Jawa pakai shape ini, kamu sesuaikan aja. Nanti cari di
ini juga save ya. Cari di ini menu insert, nanti kamu cari sesuaikan aja, jadi harus sama ya, supaya Pak Jawa bisa lihat kemampuan kamu udah bisa nggak buat PPT ya. Jadi harus sesuai ya. Kemudian nomor 7, mengisi informasi dalam shape sesuai file presentasi panduan. Jadi kamu ngisikan aja ya, informasi ini harus ada dong, nggak mungkin kosong, jangan dikarang-karang ya, ada temanmu yang ngarang gitu ya. Ini juga diisikan sama semua, jadi kamu cuma menirukan saja ya. Kemudian yang nomor 8, menyertakan tabel sesuai dengan file presentasi panduan. Nah, Pak Jawa sudah buat tabel di sini. Pak Jawa sudah ajarin waktu itu cara buat tabel ya. Jadi harus bisa ya. Jadi kamu buat tabel persis sama dengan Pak Jawa nih ya. Persis sama ya. Jadi nggak kamu ubah-ubah informasinya, tetap gini aja. Nanti untuk variasi warnanya kamu pilih saja, terserah ya. Tulisnya judul dulu baru buatkan seperti ini ya. Oke, kita selanjutnya ya. Kemudian nomor 9, mengisi informasi di dalam tabel sesuai dengan presentasi panduan ya. Jadi kamu masukin informasi semuanya sama ya, dari jenis bunyi gitu ya. Jenis bunyi, kemudian makhluk hidup yang mampu mendengar, ini semua sama ya. Kemudian yang terakhir, mengirim file dalam bentuk file PPT di assignment ya. Kalau kamu kesulitan ngirimnya di assignment ya udah kirim chat pribadi ke Pak Jawa. Kenapa harus file Pak Jawa? Karena Pak Jawa mau lihat efek transisinya. Bayangin kalau kamu kirim screenshot, Pak Jawa bisa lihat efek transisinya di mana. Karena itu gambar tok ya. Jadi kamu harus kirimkan dalam bentuk file supaya Pak Jawa bisa nilai ya. Dikerjakan dari PPT 11 sampai 17, tapi tetap menyertakan PPT sebelumnya. Terakhir, terima kasih. Biasanya di akhir presentasi kamu buat gitu ya. Nanti buat aja, terserah pakai background apa yang menurut kamu suka. Misalkan terima kasih, misalkan namamu dan lain sebagainya, kamu boleh berkreasi sendiri ya. Kemudian yang terakhir ada ini anak-anakku. Jadi nilai kognitifnya yang tadi PPT 1 sampai 17 itu adalah nilai psikomotormu ya. Pak Jawa yakin kalau kamu udah nyicil dari sebelumnya pasti bisa ya. Tapi kalau kamu nggak ngikutin instruksi dari kemarin-kemarin, pasti kamu ngerjainnya banyak banget nanti ya. 17 slide ya. Nah, ini nilai kognitifnya ya. Ada 5 pertanyaan. Jadi ini masing-masing 20 poin. Kalau kamu nanti full semuanya berarti 100 ya. Yang pertama, tuliskan cara kamu masukkan pictures ke dalam slide, tahu ya. Jadi kamu tahu dulu cara downloadnya gimana, kemudian klik mana supaya nanti gambarnya masuk di dalam slide. Kamu tuliskan aja jawabannya. Nah, Pak Jawa jawab di mana? Kamu boleh tambah slide aja. Misalkan kayak gini, ini jawaban pertanyaan gitu ya. Nah, tinggal blok ini baru nomor 1, misalkan jawaban nomor 1. Tinggal kamu buat aja. Apa? Misalkan download gambar di Google Chrome, contoh ya, Chrome dan lain sebagainya ya. Terus masukin ke sini, jawaban, kemudian di sini buat misalkan poinnya jawaban nomor 2 contohnya ya. Tinggal kamu buat sampai nomor 5 nanti ya. Nah, tinggal kamu nggak harus 1 slide ya, kamu boleh tambahin aja, tambah nih ya. Ya sama, jadi nanti buat aja seperti itu ya. Nah, nomor 2 apa? Tuliskan cara kamu menggunakan shape di dalam slide ya. Kamu masuk kemana dulu biar dapat dan lain sebagainya, ceritain ya. Kemudian nomor 3, tuliskan cara kamu membuat tabel ya. Jadi harus paham cara buat tabelnya gimana. Bagi kamu tuliskan nanti langkah-langkahnya. Nomor 4, cara kamu memberikan efek transisi, tahu ya gimana cara buatnya ya. Tuliskan cara kamu membuat background. Nah, semua yang kamu jawab ini sebenarnya sudah kamu lakukan di atas, tinggal kamu ceritain bagaimana cara kamu masukinnya ya. Nah, Pak Jawa jelasin ini kan di dalam komputer nih Pak Jawa. Di handphone sama ya. Pak Jawa ini buat filenya semuanya di handphone, tapi waktu penjelasan Pak Jawa baru pindahin di komputer. Jadi Pak Jawa yakin kamu pasti bisa ngerjainnya ya. Tolong kamu kerjakan dengan baik supaya nanti Pak Jawa waktu kamu liburan di lebaran nanti kamu nggak Pak Jawa kejar-kejar untuk ngerjain ya. Kerjakan dua-duanya, nilai psikomotor dan kognitifmu, supaya kamu dapat liburannya dengan tenang ya. Nanti Pak Jawa akan sediakan assignment-nya untuk kumpulin dan juga kasih lembar periksanya supaya nanti nilaimu lebih maksimal. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Pak Jawa tetap semangat buat kalian untuk mengerjakan kalian untuk menyelesaikan tema ini. Semoga nilainya juga maksimal sehingga kamu juga nanti ke kelas 5 untuk belajar hal yang baru sudah siap lagi. Oke, bye-bye. God bless you all.